lo pernah jauhin cewek tanpa alasan yang jelas? Atau lo lagi bingung kenapa dia tiba-tiba berubah sikap setelah lo ngejauh? Gua kasih tahu ya, buat cewek, dijauhin itu bukan hal yang sederhana, bro. Ada banyak hal yang mereka rasain yang mungkin lo nggak pernah sadar. Nah, di video ini, gua bakal bahas semuanya. Jadi, pastikan lo nonton sampai habis biar nggak salah langkah lagi ke depannya. 1. Kebiasaan menunda-nunda. Siapa yang di sini suka bilang, "Ah, besok aja deh." Padahal lo tahu banget kalau besok itu nggak bakal lebih gampang. Kebiasaan ini bukan cuma bikin waktu lo kebuang, tapi juga bikin lo stres karena kerjaan numpuk. Mulai sekarang, lawan rasa males lo. Kerjain yang bisa lo kerjain sekarang, sekecil apapun itu. Percaya deh, hasilnya bakal bikin lo lega banget. Coba deh, pikirin berapa banyak hal yang bisa lo capai kalau lo nggak terus-terusan nunda. Seringkali, rasa males atau takut gagal itu cuma ada di kepala lo. Padahal kalau lo mulai, biasanya nggak seberat yang lo bayangin. Misalnya nih, lo punya tugas atau kerjaan yang kelihatannya ribet banget. Daripada mikirin ribetnya, pecah jadi bagian kecil-kecil yang gampang dikerjain. Kayak, kalau lo lagi malas ngerjain tugas sekolah atau kerjaan kantor, mulai aja dari nyiapin alat-alatnya dulu. Buka laptop, tulis poin pertama, dan terus jalanin pelan-pelan. Yang penting, lo udah mulai. Lama-lama, lo bakal ngerasa, ternyata gampang, ya? Dan, yang lebih penting lagi, kebiasaan nunda-nunda ini nggak cuma ngehambat produktivitas, tapi juga bikin lo kehilangan kesempatan. Bayangin kalau lo udah kebiasaan nyelesain semuanya tepat waktu, hidup lo bakal lebih teratur, kepala lebih enteng, dan lo punya waktu buat ngelakuin hal yang lo suka. Jadi, mulai sekarang, buang jauh-jauh deh kalimat, "Ah, besok aja." Kalau bisa sekarang, kenapa nunggu besok? 2. Toxic people di sekitar lo. Kadang orang-orang terdekat kita malah jadi sumber energi negatif. Mereka yang suka ngejatuhin lo, nyindir lo, atau bahkan nggak pernah support apa yang lo lakuin. Lo nggak harus musuhin mereka, tapi lo bisa kok jaga jarak. Hidup lo terlalu berharga buat dihabisin sama orang yang cuma bikin lo capek hati. Nah, bro, toxic people ini seringkali bikin lo stuck di zona yang gak sehat. Mereka bisa muncul dalam berbagai bentuk, ada yang kelihatan banget toksiknya, kayak ngejek atau ngerendahin lo terang-terangan. Tapi, ada juga yang lebih halus, kayak selalu nyindir dengan cara bercanda, padahal ujung-ujungnya bikin lo ngerasa nggak cukup baik. Terus terang aja, kalau lo terus-terusan ada di lingkungan mereka, lama-lama mental lo bakal terkikis. Mulai dari lo jadi nggak percaya diri, selalu ragu sama keputusan sendiri, sampai nggak punya motivasi buat berkembang. Yang lebih parah, mereka bisa bikin lo ngerasa salah terus, padahal lo nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Makanya, penting banget buat lo belajar mengenali mereka. Lo nggak perlu ribut atau bikin drama, cukup perlahan jaga jarak. Fokusin energi lo buat orang-orang yang benar-benar mendukung lo, yang bikin lo berkembang, dan yang bikin lo ngerasa dihargai. Ingat, bro, hidup lo cuma sekali, jadi habisin waktu lo sama orang-orang yang bikin lo bahagia dan jadi versi terbaik dari diri lo. Jangan takut dibilang sombong atau jahat. Ngelindungin diri lo sendiri itu bagian dari self-love, dan itu bukan sesuatu yang egois. Justru, itu bukti kalau lo ngerti betapa berharganya lo. 3. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Gak ada gunanya terus-terusan lihat orang lain di media sosial dan mikir, kenapa hidup dia sempurna banget ya? Percaya deh, apa yang lo lihat di luar itu cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Fokus sama perjalanan lo sendiri, karena sukses itu nggak bisa diukur pakai standar orang lain. Gue tahu, kadang susah buat nggak ngebandingin diri. Apalagi kalau timeline lo penuh sama orang-orang yang kelihatannya hidupnya mulus banget. Tapi lo harus ingat, media sosial itu cuma highlight reel, bro. Yang ditunjukin cuma bagian yang keren-keren aja. Lo nggak pernah tahu perjuangan apa yang mereka lalui di balik layar. Daripada buang-buang waktu mikirin hidup orang lain, mending lo fokus sama apa yang bisa lo lakuin sekarang. Lo punya kelebihan dan kekuatan lo sendiri.
Semua orang punya waktunya masing-masing buat bersinar. Jadi, nikmatin proses lo dan syukuri apa yang udah lo capai sejauh ini. Jangan lupa juga, dibandingin iri sama orang lain, coba deh belajar dari mereka. Kalau ada hal yang lo rasa keren, tanyain diri lo, apa gue bisa ngambil inspirasi dari sini buat bikin hidup gue lebih baik? Bukan buat ngerasa lebih rendah, tapi buat terus berkembang jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. 4. Rasa takut gagal. Rasa takut gagal itu wajar, tapi kalau lo terus-terusan takut nyoba sesuatu karena takut salah, lo nggak bakal kemana-mana. Ingat, gagal itu bagian dari proses belajar. Banyak orang sukses yang dulunya gagal berkali-kali, tapi mereka nggak pernah berhenti mencoba. Lo harus ngerti, rasa takut itu cuma ada di pikiran lo. Kalau lo biarin, rasa takut itu yang bakal ngontrol hidup lo, bikin lo ragu sama kemampuan diri sendiri. Tapi kalau lo berani buat hadapin rasa takut itu, lo bakal lihat bahwa sebenarnya, gagal itu nggak semenakutkan yang lo pikirin. Setiap kali lo gagal, lo belajar sesuatu yang baru. Lo jadi tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa lo lakuin lebih baik di percobaan berikutnya. Orang yang nggak pernah gagal biasanya adalah orang yang nggak pernah nyoba apa-apa. Padahal, kehidupan ini soal terus melangkah, meskipun jatuh bangun. Jadi, daripada fokus sama, gimana kalau gagal, coba ubah mindset lo jadi, gimana kalau gue berhasil? Kalau lo nggak nyoba, lo nggak akan pernah tahu sejauh mana lo bisa melangkah. Ingat, keberanian lo buat ngambil langkah pertama itu udah jadi kemenangan kecil buat diri lo sendiri. 5. Kebiasaan nggak jaga kesehatan. Kadang kita suka ngelupain kalau tubuh ini adalah aset paling berharga. Pola makan berantakan, tidur nggak cukup, nggak pernah olahraga. Semua itu bikin lo cepat capek dan nggak produktif. Mulai sekarang, sayangi tubuh lo. Makan makanan sehat, gerak sedikit tiap hari, dan jangan begadang terus. Kalau lo terus-terusan nggak peduli sama kesehatan, dampaknya bakal terasa banget di masa depan. Lo mungkin ngerasa kuat-kuat aja sekarang, tapi tubuh lo punya batas, bro. Penyakit kayak diabetes, kolesterol tinggi, atau masalah jantung nggak muncul tiba-tiba, semua itu akumulasi dari kebiasaan buruk yang lo pelihara selama ini. Coba pikir, gimana lo mau ngejar mimpi lo kalau tubuh aja nggak kuat buat jalanin harinya? Nggak perlu ekstrim kok, mulai dari hal kecil aja. Misalnya, ganti camilan lo yang biasanya keripik sama buah, atau pilih naik tangga daripada lift. Sesimpel itu, tapi efeknya besar banget buat kesehatan lo ke depan. Dan jangan lupa, tidur itu bukan tanda malas, tapi investasi buat tubuh lo biar bisa kerja lebih maksimal. Tidur cukup 6-8 jam sehari itu penting banget buat regenerasi sel tubuh dan otak lo. Kalau lo terus-terusan begadang, bukan cuma fisik lo yang kena, tapi mental lo juga. Intinya, jaga tubuh lo kayak lo ngejaga sesuatu yang lo sayang banget. Karena kalau udah sakit, lo bakal sadar kalau kesehatan itu nggak ada gantinya. Mulai sekarang, sayangi tubuh lo dari hal-hal kecil. Tubuh lo adalah kendaraan buat lo ngejar semua yang lo pengen dalam hidup. Jadi, rawat dia baik-baik. Lo pernah jauhin cewek tanpa alasan yang jelas? Atau lo lagi bingung kenapa dia tiba-tiba berubah sikap setelah lo ngejauh? Gua kasih tahu ya, buat cewek, dijauhin itu bukan hal yang sederhana, bro. Ada banyak hal yang mereka rasain yang mungkin lo nggak pernah sadar. Nah, di video ini, gua bakal bahas semuanya. Jadi, pastikan lo nonton sampai habis biar nggak salah langkah lagi ke depannya.